Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erin Kusumawardani dari Prodi Kesehatan Masyarakat, Kampus Tikes ST Buton. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang asuransi kesehatan yang terkhusus pada faktor risiko. Yang pertama, ada faktor risiko. Nah, faktor risiko itu merupakan suatu keadaan yang memungkinkan terjadinya suatu kerugian seperti risiko terkena kecelakaan lalu lintas. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa risiko itu merupakan kemungkinan yang terjadi atau ketidakpastian yang sering disebut sebagai probability. Yang kedua, yaitu tentang risiko kesehatan. Nah, suatu kondisi yang memungkinkan adanya penyimpangan yang diharapkan. Nah, untuk risiko itu sendiri ada beberapa jenis pada asuransi kesehatan. Yang pertama ada risiko sangat tinggi, risiko tinggi, risiko rendah, dan tidak berisiko. Yang kedua ada konsep kerugian. Nah, konsep kerugian ini merupakan suatu keadaan yang terjadi dan bukan suatu kemungkinan. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa keadaan yang terjadi akibat kerugian itu bukan merupakan suatu kemungkinan. Terdapat dua jenis kerugian, yaitu yang pertama ada peril. Nah, peril ini merupakan penyebab dari kerugian, yaitu contohnya seperti HIV/AIDS. Yang kedua ada hazard. Nah, hazard ini merupakan meningkatnya penyebab dari kerugian. Contohnya itu kematian dari penyebab peril tadi. Yang ketiga yaitu ada karakteristik risiko. Nah, karakteristik risiko ini yang pertama yaitu sulit diukur. Nah, sulit diukur ini karena menyangkut tentang kemungkinan yang akan terjadi tapi bisa untuk diukur. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa biarpun sulit diukur tapi itu bisa untuk diukur, tidak menutup kemungkinan. Ya, ada yang kedua yaitu adanya bukti. Nah, adanya bukti ini menyatakan tentang kemungkinan yang akan terjadi. Yang ketiga adanya kemungkinan kerugian, tapi di sisi lain dapat menguntungkan seseorang dengan risiko tersebut. Yang berikutnya ada jenis-jenis risiko. Yang pertama ada risiko dinamis. Nah, risiko dinamis ini risiko yang berhubungan tentang perekonomian suatu negara. Terus ada yang kedua ada static risk, yaitu risiko yang berhubungan dengan personal atau diri orang itu sendiri yang berkaitan seperti ketidakjujuran dari seseorang. Yang ketiga ada fundamental risk. Nah, fundamental risk ini merupakan tidak personal, tetapi memiliki konsekuensi terhadap masyarakat itu sendiri, seperti adanya suatu inflasi di suatu negara. Yang keempat ada pengenalan risiko. Nah, pengenalan risiko asuransi kesehatan yang pertama ada menghindari. Nah, menghindari ini merupakan sesuatu hal yang dilakukan untuk menolak asuransi yang diberikan. Nah, contohnya itu seperti kita jika sudah bergabung dengan perusahaan suatu asuransi, kita berhak menolak perusahaan asuransi lain. Yang kedua, yaitu ada mengurangi. Nah, mengurangi ini sesuatu hal yang dapat mengurangi biaya pembayaran asuransi. Terus yang ketiga, ada menahan. Nah, menahan ini merupakan sesuatu hal yang berhubungan dengan risiko tinggi, risiko rendah, dan tidak berisiko. Selanjutnya adalah menahan. Nah, menahan ini merupakan sesuatu hal yang berhubungan dengan risiko tinggi, risiko rendah, dan tidak berisiko. Nah, contohnya, jika kita mengalami suatu penyakit, maka kita diharuskan untuk melakukan pengobatan. Nah, untuk melakukan pengobatan ini, untuk pembayarannya pasti akan ditagih asuransi. Nah, asuransi ini digolongkan menjadi risiko tinggi, risiko rendah, dan tidak berisiko. Nah, kita dapat masuk dalam kategori tersebut. Yang terakhir adalah memindahkan. Nah, memindahkan ini merupakan transfer. Jika kita melakukan asuransi di perusahaan lain, kita dapat memindahkan asuransi kita itu di perusahaan yang lain juga. Baiklah, itulah tadi presentasi saya tentang asuransi kesehatan yang terfokuskan pada faktor risiko yang terjadi pada asuransi kesehatan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.